Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Tia Zahra, NIM C1C020007. Di sini saya dan teman-teman kelompok 2 akan menyampaikan materi bab 3, yaitu hakikat manusia. Saya akan menyampaikan materi mengenai subbab A, yaitu memahami manusia. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia menurut Islam adalah sebuah wujud yang diciptakan. Manusia merupakan makhluk unik yang dinamis sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang dianggap paling sempurna di muka bumi. Disebut unik karena manusia memiliki perpaduan antara akal, hati, dan nafsu. Dikatakan dinamis karena manusia selalu mengalami perubahan sesuai kemampuan berpikirnya untuk mengembangkan diri. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik memiliki sejumlah tugas dan kewajiban dalam kehidupannya di muka bumi. Manusia pada hakikatnya suatu ciptaan yang sudah ditentukan asal-usulnya dan akhir dari episode kehidupannya kelak. Lalu yang selanjutnya, konsepsi manusia. Konsep manusia menurut teori para ahli ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori evolusi, yaitu Darwin mengemukakan bahwa manusia yang hidup sekarang berasal dari perkembangan spesies yang hidup di masa lalu. Yang kedua, teori revolusi. Teori ini merupakan kata lain untuk menanamkan pandangan bahwa penciptaan manusia merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, teori evolusi terbatas. Franz Dehler mengemukakan bahwa makhluk yang telah hidup jutaan tahun lalu telah mengalami perubahan yang tidak sedikit. Sedangkan konsep manusia menurut dalil dalam Al-Quran, yaitu manusia sebagai ahsan at-taqwim, atau bisa juga diterjemahkan sebagai the fully human beings. Artinya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya yang nantinya juga akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu filsafat tentang manusia. Dalam kajian filsafat, kita akan mendapati landasan-landasan yang dapat dijadikan analisa untuk memahami konsep manusia. Yang pertama, landasan ontologis. Ontologis adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau suatu keberadaan atau sesuatu eksistensi. Manusia pada hakikatnya makhluk yang keberadaannya sudah digariskan oleh Tuhan, semenjak di alam ruh sampai ke alam dunia hingga meneruskan kehidupannya sampai alam akhirat. Yang kedua, landasan epistemologis. Epistemologis adalah ilmu yang menyelidiki tentang sumber, proses, dan syarat terbentuknya ilmu pengetahuan. Secara fisik, proses penciptaan manusia melalui tahapan dari nutfah atau air mani berubah menjadi alaqah atau segumpal darah dan menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu tumbuh menjadi janin, dan setelah lahir ke dunia, manusia akan mengalami pertumbuhan dari usia muda menuju usia tua hingga akhirnya tutup usia. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis. Aksiologis adalah teori atau sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan. Eksistensi manusia sejatinya memberi nilai dalam kehidupan, yakni manusia membawa pesan Tuhan untuk menyampaikan nilai-nilai ketuhanan dan membangun peradaban umat manusia sesuai dengan kodrat dan potensi yang dimiliki. Yang keempat, landasan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola hubungan manusia dalam kelompok dan struktur sosial manusia. Manusia membutuhkan ruang untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Manusia juga membutuhkan orang lain untuk dapat menjalani kehidupan karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Yang kelima yaitu landasan antropologis. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi budaya, perilaku, dan keanekaragaman. Manusia adalah makhluk budaya yang melakukan koloni untuk membentuk dan menciptakan satuan budaya melalui kelompok dan etnik sosial. Sebagai makhluk budaya, manusia akan terus memproduksi kebudayaan seiring berkembangnya peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza Nisa dengan NIM C1C020058 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bilqis Tia Zahra. Melanjutkan dari materi Bilqis Tia Zahra, yaitu adanya potensi manusia. Nah, setiap manusia yang dilahirkan ke bumi ini pasti selalu memiliki fitrah atau potensi. Nah, potensi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitari manusia itu sendiri. Contohnya seperti lingkungan keluarga, teman atau sahabat, masyarakat, dan lingkungan lain yang mempengaruhi interaksi hidupnya. Nah, untuk mengerahkan potensinya, manusia itu dibekali dengan kelengkapan fisik, yaitu yang pertama ada akal. Nah, akal ini berperan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya nafsu, yaitu suatu kekuatan yang mengaktifkan manusia untuk mencapai keinginannya. Yang ketiga, adanya qalbu atau hati. Nah, hati ini adalah
zona sentral dari jasmani manusia yang menjadi pusat aktivitas manusia yang memiliki peran sebagai pusat kebaikan atau juga keburukan. Yang keempat, adanya jasmani, yaitu unsur fisik manusia sebagai kelengkapan jasad yang digunakan untuk gerak aktivitas. Yang kelima, adanya rohani, nyawa atau sumber hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya adalah konsep manusia dalam Islam. Nah, konsep manusia dalam Islam ini memiliki beberapa penyebutan, yaitu yang pertama adanya An-Nas, Al-Insan, Bani Adam, Al-Bashar, dan Al-Abd. Yang pertama adalah Al-Nas. Al-Nas ini memiliki arti manusia sebagai makhluk sosial. Secara pribadi, manusia berkelompok untuk membentuk kesatuan sebagai makhluk sosial. Nah, manusia ini hidup berkomunal dengan lingkungan sosial, membentuk kesatuan sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain. Yang kedua adalah Al-Insan, yaitu memiliki 3 kata. Yang pertama adanya Anasa, Nasia, dan juga Al-Uns. Nah, kata Anasa itu berarti melihat, mengetahui, dan juga meminta izin. Arti ini memberikan pemahaman kaitan kemampuan dasar manusia dalam bidang penalaran, sehingga dapat menerima pengajaran. Yang kedua, kata Nasia berarti lupa. Arti ini mengandung makna tentang kesadaran diri manusia. Watak dasar manusia memiliki sifat lupa karena kehilangan kesadaran. Yang ketiga adalah Al-Uns, mempunyai arti jinak, tidak melawan, dan tidak buas. Mengandung arti bahwa manusia dapat hidup berdampingan, dapat dipelihara, dan juga tidak liar. Yang ketiga adalah Bani Adam. Nah, kata Bani ini berasal dari kata Ibn, yang artinya adalah anak. Manusia mendapatkan sebutan Bani Adam karena permulaan manusia berawal dari Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seluruh manusia yang ada di muka bumi ini disebut sebagai anak dari Adam dan juga Siti Hawa. Anak keturunan ini akan berkembang menjadi bersuku-suku dan juga berbangsa-bangsa, dan perkembangan manusia inilah yang kelak disebut dengan Bani Adam atau anak keturunan Nabi Adam. Yang keempat adalah Al-Bashar. Konsep Bashar ini memberikan pemahaman bahwa manusia adalah sebagai makhluk biologis yang mengalami perkembangbiakan. Penggunaan istilah Bashar ini menyebut pada semua makhluk yang memiliki pengertian, persamaan umum, dan juga ciri pokok tertentu. Nah, istilah Bashar ini adalah manusia memiliki bentuk lahiriah yang sama, mempunyai anggota tubuh, makan, dan juga berusia muda, tua, dan meninggal dunia. Selanjutnya yang kelima adalah Al-Abd, yang berarti adalah seorang hamba, abdi, atau budak, dan dalam terminologi Jawa itu juga disebut dengan kawulo. Nah, manusia ini hidup di dunia sebagai hamba Allah yang patuh dan juga tunduk, sebagaimana hubungan antara yang maha dengan seorang abdi. Materi selanjutnya adalah proses penciptaan manusia yang dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama adalah prenatal atau sebelum lahir, dan juga yang kedua adalah postnatal atau sesudah lahir. Nah, prenatal ini berarti adalah permulaan penciptaan manusia itu berawal dari pembuahan, yaitu pertemuan sel telur dan juga sperma di dalam rahim yang dilanjutkan dengan pembentukan kelengkapan fisik pada janin. Yang kedua adalah postnatal atau sesudah lahir, yaitu berarti bahwa tahapan perkembangan dari bayi, remaja sampai dewasa hingga lanjut usia. Jadi, ruh itu ditiupkan kepada jasad sejak manusia berumur 4 bulan dalam kandungan seorang ibu, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yang berarti bahwa sesungguhnya kejadian salah seorang di antara kamu dalam perut ibumu dalam 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu juga 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga 40 hari, kemudian Allah mengutus malaikat, lalu diperintahkan kepadanya 4 perkara, yaitu rizkinya, amalnya, ajalnya, dan juga dicatat sebagai orang yang celaka atau berbahagia. Kemudian ditiupkanlah ruh kepadanya. Nah, berdasarkan hadis tadi, dapat dipahami bahwa proses penciptaan manusia itu dibagi ke dalam beberapa fase. Yang pertama adalah fase 40 hari pertama masih dalam bentuk gumpalan cair yang dihitung dari proses pertama bertemunya sel telur dan juga sel sperma. Fase kedua adalah 40 hari kemudian yang sudah berbentuk gumpalan darah yang bernama alaqah, dan fase ketiga adalah 40 hari kemudian telah berbentuk gumpalan daging yang bernama mudghah, dan pada usia 120 hari ditiupkanlah ruh ke dalam janin. Lalu Allah memberikan kelengkapan fisik manusia sebagai alat indera yang kelak digunakan manusia dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amalia Tristiana dengan NIK C1C020008. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi manusia menurut Islam. Nah, arti kata dari tipologi sendiri itu tuh artinya pengelompokan. Berarti di sini maksudnya adalah pengelompokan manusia menurut Islam. Pada penggolongan pertama yaitu orang mukmin. Di sini mukmin berarti golongan orang yang beriman, orang yang menerima dan meyakini sepenuh hati tentang ajaran yang dibawa oleh
sebagian rezeki, artinya kita memberikan rezeki kita kepada orang yang membutuhkan atau orang yang kurang beruntung. Yang keempat, iman kepada kitab, artinya kita beriman kepada kitab Allah yaitu Al-Quran. Yang kelima, yakin akan adanya hari akhir. Jadi maksudnya itu kita tuh percaya kalau misalkan setelah kita di dunia yang ini nantinya akan ada kehidupan selanjutnya yang lebih kekal. Golongan yang kedua yaitu orang kafir. Orang kafir atau kufur adalah orang yang ingkar dan tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tuh menutupi dan menyembunyikan kebenaran. Artinya Allah itu tuh udah menguji pintu hati mereka, pendengaran mereka dan juga penglihatan. Jika diberikan peringatan, mereka juga tidak akan berubah dan tidak akan beriman kepada Allah. Sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Pada penggolongan yang ketiga yaitu orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menampakkan Islam dan kebenaran, namun sejatinya ia menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Orang munafik ini memiliki sifat yang bisa disebut sebagai nifak. Nah, nifak ini ada dua, yaitu nifak itikodi dan nifak amali. Nifak itikodi atau sifat munafik terhadap keyakinan, artinya gini, seseorang itu tuh percaya sama Nabi Muhammad, tetapi dia tidak percaya atas ajaran agama yang dibawa oleh beliau. Selanjutnya ada nifak amali atau sifat munafik terhadap perbuatan, artinya gini, seorang tersebut beragama muslim, dia juga menutup aurat, tetapi dia tidak pernah melaksanakan kewajibannya yaitu seperti sholat, zakat, dan yang lainnya. Sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 8 yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairun Hazid Izati dengan NIM C1C020015. Di sini saya akan membahas tentang tanggung jawab manusia. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sering melupakan tanggung jawab kita sebagai manusia yang diciptakannya. Apa saja tanggung jawab kita kepada Maha Pencipta? Yang pertama adalah tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan sebagai hamba yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebagai hamba dia bertanggung jawab melayani Tuhannya untuk mempersembahkan amal perbuatan terbaiknya. Melayani Tuhan yang dimaksud dalam pandangan manusia adalah manusia membutuhkan Tuhan, sehingga manusia memberikan pelayanan terbaik dalam bentuk ibadah, mengagungkan nama kebesaran dan kekuasaan Allah. Amal perbuatan yang dilakukan adalah amal terbaik dengan menjunjung tinggi li'ilai kalimatillah dalam mengarungi kehidupan. Tugas utama seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengabdi kepadaku di sini maksudnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ditempatkan posisi makhluk yang paling sempurna dan istimewa di jagat raya ini. Dia adalah khalifah di atas muka bumi ini. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Khalifah dapat diartikan sebagai pemimpin, pengelola, pemakmur, pengembang. Ada juga yang memaknai sebagai wakil Tuhan di muka bumi, yang menyamai nilai-nilai ketuhanan. Manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah, pemimpin, untuk mengelola alam semesta. Tanggung jawab ini melekat kepada manusia sehingga dengan kapasitas dan profesi masing-masing,
memakmurkan bumi dengan karya dan prestasi yang membangun. Tujuan hidup manusia memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi untuk menyembah. Tujuan hidup manusia untuk menyembah kepada Allah berorientasi hidup manusia dipusatkan hanya untuk menyembah kepadanya. Yang dikatakan di surat Al-An'am ayat 102, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dalam tujuan hidup manusia dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi untuk menyembah. Tujuan hidup manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala berorientasi bahwa hidup manusia dipusatkan hanya untuk menyembahnya. Yang dikatakan pada surat Al-An'am ayat 102, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Kemudian dimensi ibadah. Tujuan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, atau al-wajib al-wujud. Terbukti alam semesta berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang dan planet berkah mengitari tata surya dengan arus berlawanan jarumnya melayakkan tawaf pada ibadah haji. Binatang dan pohon serta benda-benda materi lainnya mengandung substansi sebagai cerminan adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka selalu berzikir kepadanya dengan cara mereka masing-masing. Yang terakhir adalah dimensi pasrah. Dimensi yang ketiga adalah pasrah, atau dalam agama Islam disebut tawakal. Tawakal itu dilakukan setelah manusia berusaha maksimal sesuai dengan kemampuannya dan dibarengi dengan doa sebagai wujud kepasrahan atau keterbatasan yang dimiliki manusia di hadapan Allah. Akhir dari perjalanan manusia di dunia ini adalah menjadi manusia sempurna lahir dan batin. Manusia yang hidupnya seimbang, memiliki keterpaduan 2 dimensi kepribadian, yaitu dimensi esoterik vertikal yang intinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimensi eksoterik dialektikal horizontal, membawa misi untuk keselamatan bagi lingkungan sosial alamnya. Manusia yang seimbang dalam kualitas berpikir, berzikir, dan beramal.